يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa isi dalam Ka'bah? Tak sembarang orang yang bisa memasuki Ka'bah. Oleh sebab itu banyak yang bertanya, apa yang sebenarnya dalam Ka'bah itu? Apa benar dalam Ka'bah masih tersimpan berhala-berhala zaman dahulu, sebagaimana yang ditujukan kaum perusak Islam? Sebelum kita mengetahui isi dalam Ka'bah, ada baiknya kita mengenal dahulu sisi luar Ka'bah yang belum secara umum dikenal banyak orang. Pintu Ka'bah setinggi 2 meter, dari lantai naik dengan menggunakan tangga seperti tangga mimbar. Saat ini tangga yang terbuat dari kayu berlapis perak yang dihadiahkan oleh seorang pengusaha India ke Ka'bah. Tangga tersebut tidak diletakkan di dekat Ka'bah, kecuali jika pintu itu akan dibuka untuk kunjungan untuk momen-momen tertentu tidak lebih dari 15 kali setahun. Lalu ada juga pancuran yang muncul di atas atap di bagian tengah dinding rukun utara dan rukun barat. Pancuran itu disebut hijab rahmah. Hijab ini dibuat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf dengan tujuan agar air tidak tergenang di atap Ka'bah. Pada tahun 959 Hijriah, Sultan Sulaiman menggantikan ujungnya dengan bahan perak. Kemudian pada tahun 1021 Hijriah, Sultan Al-Hamad Al-Husmadi mengganti ujungnya dengan perak berukir yang tertulis dengan tinta biru berselang-seling emas. Pada tahun 1273 Hijriah, Sultan Abdul Majid Al-Utsmani mengirim pancuran air yang seluruhnya terbuat dari emas. Mijab atau pancuran air itulah yang ada sampai sekarang ini. Di depan mijab terdapat Al-Hatin, yaitu bangunan melengkung setengah lingkaran. Yang kedua ujungnya berada di rukun utara dan barat, dengan jarak 2,3 meter, tingginya 1 meter, dan tebalnya setengah meter. Bagian ini dibeton dengan batu kualam berukir, dan sebagian atas terdapat tulisan yang dipahat jarak dari tengah dinding bagian dalam ke dinding Ka'bah. 8,44 meter ruangan di antara keduanya disebut Hijr Ismail. Lalu bagaimana fisik dalam Ka'bah? Berikut ada 7 bagian dalam Ka'bah yang harus kita ketahui agar terhindar dari fitnah orang-orang yang mengatakan bahwa Ka'bah berisi berhala zaman dahulu. Bagian pertama adalah salah satu rukun atau sisi Ka'bah, Al-Musafa. Tampak di bagian atas terdapat bagian kain kiswah yang digunakan khusus untuk melapisi bagian tersebut. Bagian kedua terdapat lemari di dalam Ka'bah. Posisi lemari ini tepat berada di depan pintu Ka'bah. Jika dilihat dari bagian dalam, di atasnya biasanya diletakkan alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Biasanya hal ini dilakukan dalam proses pencucian Ka'bah. Di dalam lemari ini juga tersimpan semacam kapur pewangi yang beraroma bunga mawar untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal itu juga dilakukan setiap dinding-dinding Ka'bah dibersihkan dengan air jam-jam yang dicampuri dengan air mawar. Bagian ketiga ini adalah bagian tempat sholat Rasulullah SAW. Ketika beliau memasuki Ka'bah, raja-raja, gubernur-gubernur Mekah Al-Mukarrah atau tamu kerajaan selalu sholat di tempat ini. Sebelum memulai prosesi pencucian Ka'bah, mungkin setelahnya kita berharap bisa menjadi orang-orang yang bisa ikut sholat di tempat ini. Bagian keempat merupakan bagian kecil di dinding Ka'bah. Merupakan batu tertentu posisinya menghadap tempat sholat tadi. Pada batu tersebut tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dinding Ka'bah bagian dalam dibalut dengan batu kolam warna-warni dan dihiasi dengan ukiran bergaya Arab. Terdapat 7 papan yang menempel di dinding ini yang bertuliskan nama orang-orang yang pernah merenovasi atau menambahkan sesuatu di dalam Ka'bah atau Masjidil Haram. Dikatakan bahwa tembok Sajarwan adalah bangunan tambahan pada Ka'bah yang dikerjakan oleh kaum Quraisy. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, tembok Sajarwan termasuk bagian Ka'bah sehingga jamaah haji yang bertawaf harus berada di luarnya. Pendapat sebaliknya dikatakan oleh mazhab Hanafi. Menurut mereka tembok Sajarwan bukan merupakan bagian Ka'bah. Adapun mazhab Hambali memilih berada di antara 2 pendapat di atas. Menurut mereka menjauhi tembok itu sangat dianjurkan, tetapi seandainya jamaah melakukan tawaf di dalamnya, maka tawafnya tetap sah dan tidak sampai rusak. Namun yang jelas belum diketahui secara pasti kapan pertama kali tembok Sajarwan dibangun. Setiap kali Masjidil Haram ditukar, tempat di sekitarnya juga ditukar. Tembok Sajarwan mengalami pembongkaran pada tahun 542 Hijriah, 636 Hijriah, 660 Hijriah, dan 1010 Hijriah.
Bagian kelima ada atap dalam Ka'bah yang penuh dengan ukiran mengagumkan. Selain itu, atap tersebut dihiasi lampu-lampu indah yang terbuat dari emas murni dan dari perhiasan lainnya. Sedangkan lantai Ka'bah dibuat dari batu pualam putih. Bagian keenam ada sebuah pintu yang terdapat di dalam Ka'bah. Pintu ini bukanlah pintu utama Ka'bah. Pintu ini dinamakan pintu Taubat. Di dalam pintu tersebut terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah. Bagian ketujuh ada 3 pilar dari kayu gaharu terbaik. Panjang satu pilar sekitar 1/4 meter atau setengah meter, berwarna campuran antara merah dan kuning. Ketiga pilar ini bersejajar lurus dari utara ke selatan. Pada awal abad ini tahun 2000-an, pada bagian 3 pilar ini retak yang kemudian diperbaiki dengan diberi kayu melingkar di sekelilingnya. Ketiga pilar ini dibuat atas inisiatif Abdullah bin Al-Bujair pada 3 abad yang lalu. Meski demikian, ketiganya masih tetap kokoh sampai saat ini. Yang ini terbuat dari kayu terbaik dan disepuh dengan emas murni. Bagian atasnya terlihat kain kiswah. Bagian dalamnya berwarna hijau, tampak juga ada lampu-lampu kecil tempat pengasapan kayu gaharu. Dan wadah-wadah benda-benda tersebut adalah hadiah pemberian dari para khalifah, para sultan, para amir, dan para raja-raja sepanjang sejarah Islam untuk Ka'bah yang mulia. Terbukti sudah bahwa isi dalam Ka'bah tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum perusak Islam. Adapun Ka'bah hanya sebagai simbol atau tanda agar kita sholat menghadap kepadanya, sehingga kita beribadah serempak hanya menuju ke satu arah saja. Jadi ini bukanlah berarti kita menyembah Ka'bah, sebab kita tetap menyembah Allah, hanya saja kita menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah.